Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, karena pada hari ini saya akan memaparkan materi kewirausahaan. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan performa bisnis. Nah, jadi performa bisnis ini adalah salah satu hal yang perlu diketahui oleh pebisnis atau oleh orang yang memiliki usaha ataupun orang yang bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk berwirausaha, untuk memiliki bisnis bersama itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi performa bisnis ini adalah sesuatu yang dapat menjadi evaluasi suatu bisnis. Apakah bisnis tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Apakah bisnis tersebut dalam kondisi yang baik atau sedang dalam kondisi yang tidak baik? Begitu. Jadi di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut, untuk mengetahui performa atau kinerja bisnis tersebut. Nah, mengapa mengapa penting kita mengetahui yang namanya performa bisnis itu? Karena dengan mengukur performa bisnis, Anda dan tim bisa melakukan perbaikan demi kemajuan perusahaan. Dan untuk mengukur atau mengetahui performa bisnis yang baik atau tidak, itu ada banyak caranya. Gitu. Di sini saya akan membahas 6 cara yang dapat dilakukan atau bisa dijadikan suatu referensi untuk mengetahui kondisi suatu bisnis tersebut, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak, baik itu bisnis yang sudah lama berjalan maupun bisnis yang baru saja berjalan, atau bisnis perseorangan, atau bisnis yang dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa orang atau tim bisnis begitu. Jadi ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah menghitung besaran imbalan atas investasi. Yang kedua itu mencermati resiko investasi. Yang ketiga memperhatikan arus kasnya. Yang keempat mempertimbangkan traffic website. Karena kita sudah memasuki era industri 4.0, maka website itu penting digunakan untuk mengetahui kinerja dari bisnis kita. Kemudian yang kelima itu mengetahui kepuasan dari konsumen. Yang keenam melalui bisnis dashboard. Jadi nanti saya akan memaparkan satu persatu secara garis besar bagaimana caranya untuk bisa mengetahui kondisi performa dari suatu bisnis. Begitu. Yang pertama adalah hitung besaran imbalan atas investasi. Jadi menghitung besaran investasi ini dapat dilihat dari laporan laba rugi. Jadi buat saudara-saudara semua yang sudah mempelajari manajemen keuangan, akuntansi, atau mata kuliah yang terkait dengan hal tersebut, itu pasti kalian tidak asing dengan teori ini, dengan cara ini. Karena ini adalah cara yang diambil dari salah satu rasio keuangan untuk mengetahui keuntungan suatu perusahaan. Nah, tujuan dari laporan laba rugi ini tidak lain untuk mengetahui hasil kinerja dari perusahaan dalam satu periode akuntansi. Keuntungan maupun kerugian yang dialami perusahaan akan terpapar jelas melalui setiap unsur yang ada di dalamnya. Performa serta kondisi perekonomian internal perusahaan dapat dilihat secara intensif melalui data keuangan.
Gitu. Contohnya, misal perusahaan Anda mendapatkan suntikan dana sebesar 50 juta rupiah oleh investor, sedangkan laba setelah pajak tahun lalu adalah sebesar 15 juta. Maka nilai ekuitas perusahaan yang diperoleh tahun lalu dapat dihitung dengan rumusan ROS sama dengan laba setelah pajak dibagi ekuitas. ROA itu adalah return on equity. Itu adalah salah satu rasio keuangan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, berapa persentasenya. Begitu. Dan persentasenya itu akan lebih baik apabila mendekati 100%. Dan biasanya ini uh, dibandingkan untuk rasio ini dibandingkan dengan rasio dari laporan laba rugi periode sebelumnya untuk mengetahui apakah mengalami suatu peningkatan atau mengalami suatu penurunan. Kalau mengalami peningkatan tentunya dapat dikatakan bahwa kinerjanya baik, begitu. Kinerjanya baik. Di sini hasilnya adalah 0,3 atau 3%. Maka perusahaan menghasilkan laba sebesar 3% dari penanaman modal investor. Gitu. Nah, jadi untuk mengetahui yang namanya kinerja itu dapat lihat dari aspek keuangannya. Selanjutnya ini adalah bentuk dari laporan laba rugi. Tuh, yang dimana laporan laba rugi ini tentunya terdiri dari pendapatan dari usaha yang dimiliki itu ada berapa rupiah selama periode tertentu. Biasanya ini adalah selama 1 tahun. Kemudian harga pokok penjualannya berapa, dan kemudian pendapatan usaha yang didapatkan tersebut nanti akan dikurangi oleh biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Apakah mengalami minus atau tidak minus. Apabila hasilnya tidak minus, artinya berarti mengalami keuntungan. Itu sudah bagus, karena perusahaan tersebut untung. Gitu. Perusahaan tersebut laba. Nah, tinggal dihitung dengan rasio yang tadi, return on equity. Apakah setiap tahun mengalami peningkatan atau penurunan? Gitu. Setelah sudah menghasilkan keuntungan, apakah keuntungan yang didapatkan setiap tahunnya itu meningkat atau menurun atau fluktuatif gitu. Nah, nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Gitu. Nah, yang kedua, mencermati resiko investasi. Untuk mengukur performa bisnis, resiko investasi menjadi salah satu tingkat ketidakpastian laba perusahaan di masa mendatang. Tentu saja, perolehan laba ini bergantung pada penerimaan dan pengeluaran perusahaan itu sendiri. Umumnya, investor akan memberikan dana pada perusahaan yang berpotensi memberikan mereka imbalan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, perlu menghitung dengan teliti besaran imbalan atas investasi yang akan mereka dapatkan. Nah, untuk mencermatinya itu dengan laporan laba rugi tadi yang sudah saya jelaskan sebagian besar. Itu yang ini. Bisa dilihat seberapa besar keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga itu memperhatikan arus kas. Jadi arus kas ini bertujuan untuk melihat aliran kas perusahaan, baik yang masuk maupun yang keluar. Nantinya, hasil laporan tersebut akan menjadi indikator atau tolak ukur dalam penentuan arus kas di periode mendatang. Melalui laporan keuangan ini, investor bisa berspekulasi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apakah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian? Karena di dalam arus kas ini itu terdapat 3 hal yang ada di sana. Yang pertama itu arus kas dari operasionalnya. Itu yang dimana itu terdiri dari penjualan yang didapatkan,
kemudian apakah ada kenaikan pada piutang usaha, gitu. Terus kemudian biaya apa sajakah yang dikeluarkan untuk biaya untuk operasional, gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua itu arus kas dari segi investasi, apakah ada kenaikan pada kendaraan, kenaikan pada peralatan kantor, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu arus kas dari pendanaan, apakah ada kenaikan pasar modal. Ini biasanya untuk yang perusahaan yang sudah besar. Gitu. Namun untuk perusahaan yang masih kecil atau skala UMKM itu juga dapat menyusun arus kas sederhana tentunya. Dengan biasanya ini yang digunakan arus kas dari operasional. Jadi menyusun berapa penjualan, kas keluarnya berapa, kemudian kas masuknya berapa. Gitu. Nah, nanti biasanya dengan laporan-laporan ini, investor dapat berspekulasi apa yang akan terjadi kemudian hari, apakah nantinya dapat usaha ini akan mendapat keuntungan atau kerugian begitu, dan bisa jadikan suatu bahan untuk memprediksi hal tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan traffic website. Nah, mengapa website? Karena di era industri 4.0 ini kita dituntut untuk selalu menggunakan atau untuk menggunakan yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan digital. Jadi penting ya, perusahaan ini akan terlihat lebih profesional jika memiliki sebuah website. Selain dapat membantu dalam menjangkau konsumen dalam jumlah yang lebih besar, kehadiran secara online dapat menarik investor untuk memberikan suntikan dana ke dalam perusahaan. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan software analisis. Bisa yang sering kita dengar saja seperti Google dapat digunakan untuk mengukur traffic pengunjung di website bisnis. Selain bisa mengetahui jumlah traffic, Anda sebagai pemilik usaha juga bisa mengukur tingkat konversi dan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan demi mendorong performa bisnis yang baik. Nah, salah satu contoh software yang dapat digunakan oleh setiap orang itu adalah Google Analytics. Jadi caranya itu mudah, hanya memiliki akun Google dan mendaftarkan akun Google tersebut di Google Analytics. Itu kalian bisa mendapatkan analisis usaha kalian. Tentunya dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di situ dan melalui beberapa verifikasi tentang usaha yang sedang dijalankan. Nah, isinya apa? Isinya itu sangat banyak di dalam situ. Fitur-fiturnya sangat banyak. Kalian akan dapat mengetahui berapa pengunjung selama beberapa periode, misal per bulan. Itu ada berapa? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Kan dari situ kita bisa mengetahui apakah memang yang tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan itu ada berapa dan segmennya apa. Secara demografi juga terlihat gitu. Misal dari kota mana, dan dari umurnya berapa, kemudian dari browser apa mereka mengaksesnya, dan berapa banyak orang yang mencari lokasi usaha tersebut, berapa banyak durasi yang mereka habiskan untuk melihat usaha ini, begitu. Jadi untuk menilai ketertarikan pelanggan, calon pelanggan maupun yang sudah jadi pelanggan dalam website ini semua dapat terlihat. Gitu. Itu ada dapat dilihat di fitur reporting kalau di Google Analytics, atau ada juga yang namanya Google Businessku, itu juga hampir sama. Namun Google Businessku itu lebih tidak terlalu detail
itu nanti biasanya kalian akan dikirimkan email masuk setiap bulan terkait performa bisnis kalian gitu. Kemudian yang kelima itu ketahui kepuasan konsumen. Sebagai pebisnis yang baik, perlu mengetahui dengan jelas bagaimana feedback konsumen atas produk atau jasa yang mereka gunakan di perusahaan. Untuk itu perlu meminta testimoni dari konsumen setelah pembelian, baik melalui kolom testimoni di dalam website perusahaan ataupun media sosial. Konsumen akan memberikan apresiasi atas layanan yang diberikan sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi performa bisnis. Semakin banyak konsumen yang menulis komentar positif, maka performa bisnis Anda pun akan bernilai baik. Sebaliknya, apabila terdapat feedback negatif dari konsumen, maka perlu namanya tindakan lebih lanjut dari pemilik usaha tersebut. Misalnya, memohon maaf dan berusaha untuk memperbaiki pelayanan demi kepuasan konsumen tersebut. Layanan atas keluhan pelanggan ini secara otomatis juga dapat memberikan gambaran tentang citra perusahaan Anda di mata investor. Gitu. Bisa dengan ulasan. Jadi ulasan ini biasanya memang sudah disediakan oleh uh, namanya pemilik dari software-software jual beli online. Salah satu contohnya itu seperti Shopee, Tokopedia. Itu mereka sudah yang namanya menggunakan fitur kepuasan konsumen. Jadi konsumen setelah melakukan pembelian itu bisa yang namanya memberikan rating terhadap produk tersebut dan ulasannya apakah puas atau tidak. Dan nanti kan bisa dilihat berapa orang yang memberikan rating 5, dan berapa orang yang memberikan rating rendah, dan keluhan apa saja yang di dalamnya. Nah, di situ kan ulasan tersebut kan bisa yang namanya dijadikan bahan pertimbangan untuk konsumen lainnya untuk bisa membeli. Namun apabila oh, kalian itu tidak menggunakan aplikasi Shopee, itu bisa diimplementasikan dengan aplikasi atau software apapun itu. Gitu. Misal dengan Google Form. Kalau misalnya ingin melakukan survei pelanggan secara detail, karena Google Form itu kalian bisa mengcustomize sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditayangkan untuk mengetahui seberapa puas konsumen tersebut terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Bisa dengan sistem checklist atau mungkin ulasan juga bisa gitu. Banyak sekali tentunya alat-alat yang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumen itu puas dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya yang keenam itu dapat melalui bisnis dashboard. Penggunaan tools tertentu juga dapat membantu Anda dalam mengukur performa bisnis secara akurat. Bisnis dashboard umumnya bisa Anda temukan pada berbagai software akuntansi. Lagi-lagi akuntansi ya. Jadi memang pada materi kali ini untuk mengukur performa dan kinerja bisnis itu memang lebih dilihat dari aspek keuangannya, keuangan dari perusahaan. Maka penekanannya di sini adalah akuntansi. Salah satu contoh software yang sudah sering digunakan itu adalah contohnya Slacker Accounting. Fitur satu ini sangat memudahkan Anda dalam memantau kondisi keuangan bisnis secara real time. Melalui Slacker Accounting akan ada tampilan dalam bentuk grafik, diagram, dan list. Beberapa performa keuangan yang dapat dilihat adalah penjualan, pembelian, laba atau rugi, arus kas, dan inventory. Karena berbasis real time dapat membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan laporan yang muncul. Tadi yang sebelumnya sudah ditampilkan itu kan ada laba rugi arus kas. Nah, itu biasanya dibuat atau disusun oleh pihak perusahaan secara manual, baik itu melalui tulis tangan maupun dengan biasanya sih kalau sudah
modern itu dengan Microsoft Excel. Tuh. Kalau yang manual, jadi diketik satu persatu. Namun dengan software ini itu bisa lebih canggih lagi dalam membuat suatu laporan laba rugi atau arus kas. Tentunya dengan menginput setiap transaksi yang ada. Jadi nanti setiap transaksi yang ada kita input di dalam aplikasi tersebut, ya otomatis akan terbuat yang namanya laba rugi dan arus kasnya. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu laba rugi dan arus kasnya. Namun karena ini adalah salah satu software yang sudah sering digunakan, maka untuk menggunakannya itu berbayar apabila ingin menggunakan fitur yang lengkap. Namun kalau memang ingin hanya mencoba saja, bisa ada yang versi trial. Dan buat saudara-saudara semua kalian yang ingin berwirausaha itu bisa sekali untuk yang memanfaatkan software atau aplikasi online dalam melihat performa bisnis kalian. Cari saja di internet itu banyak beberapa, cari yang gratis juga bisa. Itu nanti catat setiap transaksi yang ada dan lihat progresnya setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Apakah terjadi kinerja performa yang baik atau tidak. Kan biasanya itu dalam bentuk grafik. Entah itu diagram atau grafik batang gitu kan bisa dilihat apakah meningkat, menurun, atau bahkan fluktuatif. Selagi usaha tersebut mengalami keuntungan, itu masih dapat dikategorikan baik. Berbeda apabila usaha tersebut mengalami kerugian yang terus-menerus. Jadi harus dilakukan evaluasi atau strategi yang baik yang seperti apa agar bisa membuat usaha tersebut menjadi lebih baik gitu. Tentunya untuk strategi marketing, strategi usaha itu bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Nah, demikian untuk pemaparan materi dari saya terkait dengan performa bisnis. Semoga materi ini dapat dijadikan suatu referensi saudara-saudara sekalian dalam mengimplementasikannya di usaha yang akan dijalani. Gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus berani untuk memulai yang namanya usaha walaupun itu terlihat kecil, namun tidak ada yang tahu bahwa usaha tersebut dapat bisa besar nantinya gitu. Dan ketika sudah berjalan, tentunya penting sekali yang namanya dilakukan evaluasi atau pengukuran dari kinerja bisnis yang sedang dijalani untuk yang namanya mengetahui apakah usaha tersebut dapat berkelanjutan atau tidak. Begitu. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila selama pemaparan ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kita juga masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.